Ketemu lagi nih dalam ibadah sekolah minggu online kita. Nah, teman-teman, untuk memulai ibadah hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh ya teman-teman, yang akan membuka ibadah kita dalam doa hari ini adalah Rafael. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kita ingin melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Tolong berkati kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Amin. Nah, teman-teman, dalam hidup kita mungkin kita sering melakukan kesalahan di dalam keluarga kita. Entah itu kepada orang tua, kakak, atau adik. Sebelum kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Ku Bila Hati Kawan. Teman-teman, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami meminta ampun atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Tolong kiranya ampunkan apa yang telah kami lakukan dan katakan dengan tidak baik. Dan sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, berita anugerah kita pada minggu ini adalah diambil dari Lukas 11 ayat 28, yaitu tetapi yang berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku.
Selamat sore teman-teman Tra Remaja dan Filia Besar. Kita coba lagi meskipun secara online ya. Kamu di rumah, Tante Dewi juga di rumah. Kita coba lagi saat ini. Tante Dewi yang akan membawakan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Pimpin Tante Dewi yang akan membawakan firman-Mu, semoga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita buka dari Injil Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Sudah ketemu semua? Ya. Nanti Dewi baca ya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Amin. Demikianlah kitab Injil yang kita baca. Untuk saat ini, renungan hari ini itu bertemakan keluarga yang memahami firman. Ini masih berkaitan dengan rangkaian bulan keluarga, ya, rangkaian bulan keluarga. Dan untuk cerita minggu ini juga masih berkaitan dengan cerita minggu lalu. Ada yang ingat minggu lalu, teman-teman? Siapa yang bercerita? Masih ingat? Kak Lilis ya. Nah, itu diceritakan kemarin minggu lalu, yaitu orang-orang Saduki memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus yang menjebak sekali, yaitu, apakah diperbolehkan kalau membayar pajak kepada pemerintah Romawi? Pertanyaan itu menjebak sekali. Ya, kalau Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, langsung dilaporkan kepada pemerintah Romawi bahwa Tuhan Yesus tidak mengakui pemerintah Romawi sebagai penjajah.
Tapi di lain pihak, kalau Tuhan Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi, langsung orang-orang bangsanya sendiri akan mengatakan, oh ternyata Tuhan Yesus berpihak kepada penjajah, ya. Jadi itu pertanyaan yang menjebak sekali. Tapi Tuhan Yesus dengan telak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jitu, sehingga mereka kemudian bungkam, tidak bisa mencobai dia lagi. Tapi di bacaan yang tadi, mereka berusaha lagi, meskipun yang dulu sudah kalah, mereka berusaha lagi menanyakan pertanyaannya, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Teman-teman tahu, hukum Taurat saat itu banyak sekali, ratusan hukum. Kalau ditelusuri ada 613 hukum Taurat, yang itu asalnya dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah, ada yang tahu diberikan kepada Nabi siapa oleh Tuhan Allah? Kepada Nabi Musa, ya, di Gunung Sinai. 10 perintah Allah itu kemudian sama ahli-ahli Taurat dikembangkan, sehingga bertambah terus sampai 613. Jadi dari 10 sekarang menjadi 613. Nah, dari 613 itu sama ahli Taurat sudah diolah demikian rupa, sehingga semua peraturan itu, hukum itu penting, ya, semuanya penting. Jadi kalau ditanyakan mana yang terutama, yang paling utama, mereka sendiri tidak bisa menjawab, ya. Pertanyaan yang sulit ini ditanyakan kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus tidak bisa menjawab, sehingga mereka berharap nanti Tuhan Yesus akan jatuh reputasinya, tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu pikiran orang-orang Farisi, ya, ingin membuat malu kalau Tuhan Yesus tidak bisa menjawab. Tapi ternyata Tuhan Yesus betul-betul menguasai hukum Taurat, langsung menjawab. Jawaban Tuhan Yesus itu ada di ayat ke-37 tadi, ya. Ayat ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di kedua hukum itu, semua hukum tergantung hukum Taurat dan semua kitab-kitab Nabi. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menjawab dengan jitu dan telak. Pertanyaan daripada orang-orang Farisi yang sulit itu dijawab dengan telak, sehingga orang-orang Farisi itu bungkem lagi, tidak bisa bertanya apa-apa lagi. Dan sejak itu mereka sudah tidak berani mencobai Tuhan Yesus. Sekarang hukum yang tadi dikatakan oleh Tuhan, hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan juga yang kedua, mengasihi sesama, itu harus dituruti, harus dijalankan oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi dan semua bangsa Israel. Tapi bukan hanya itu saja, karena dua hukum itu yang merangkul, itu sebenarnya rangkuman daripada 10 perintah Allah yang
Hukum yang pertama tadi, yang mengasihi Tuhan Allah, itu merangkum perintah Allah yang pertama sampai keempat. Ya. Kemudian yang hukum kedua, yang mengasihi sesama manusia, itu merangkum hukum yang kelima sampai ke 10. Jadi 2 hukum itu betul-betul merangkum semua hukum yang ada. Dan itu juga berlaku sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Karena kita adalah orang yang percaya, kita juga harus bisa mengikuti perintah itu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau. Kita juga harus mengikuti perintah Tuhan itu, yaitu bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga harus selalu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan juga perintah Tuhan yang kedua, yaitu hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi, yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita harus selalu betul-betul di dalam hidup kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita. Berarti apa? Dalam setiap perkataan kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita, dan apa yang kita lakukan, kita selalu harus bertumbuh dengan Tuhan, harus mengasihi dengan Tuhan Allah. Terus, bagaimana caranya kita tahu apa yang dimaui Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar? Kita harus belajar untuk memahami firman Tuhan. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah setiap hari kita selalu berdoa dan membaca firman, sehingga makin hari kita makin lebih dalam dan lebih utuh mengerti tentang firman Tuhan, tentang apa yang dimaui Tuhan yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Karena kita lebih mendalami firman, maka kita di dalam tingkah laku kita juga akan berubah. Kita akan berubah, akan lebih mengasihi di dalam tingkah laku kita terhadap sesama yang kita temui. Apalagi kalau setiap anggota keluarga, di keluarga kita masing-masing, opa, oma, papa, mama, kakak, adik, semua mereka mau untuk selalu belajar dan memahami firman Tuhan, sehingga makin lama mereka makin mengenal firman Tuhan dan makin mengasihi Tuhan, sehingga mereka juga pola hidup dan tingkah laku mereka juga akan berubah menjadi lebih baik. Tuhan mau keluarga kita masing-masing untuk lebih saling mengasihi, lebih saling harmonis. Bagaimana caranya? Kita harus lebih mengenal keluarga kita masing-masing. Kita menekuni ataupun memperhatikan satu sama lain. Apa sih kesenangan papa? Oh, kesenangan papa baca koran tiap pagi. Kalau begitu, ketika kita mau berangkat sekolah, kita lihat di depan ada koran yang dikirim oleh loper koran. Kita ambil, ya, kita masuk lagi, bawa koran itu diletakkan di meja yang biasa papa duduk di situ, dan berkata, "Papa, ini korannya, Pak. Papa mau baca."
tentu papa akan senang. Oh iya, terima kasih. Nah, suasana menjadi enak. Ya. Kemudian kamu juga tahu, oh oma sama mama tidak senang musik rock, padahal kamu senang sekali musik rock. Hobi kamu adalah musik rock. Nah, bagaimana kamu bertoleransi? Padahal kamu ingin nyetel musik rock. Di situ ada oma dan mama yang tidak senang. Kamu bawa ke ruangan lain, kamu nyetel di ruangan lain, tapi juga tidak boleh keras-keras, sehingga oma dan mama tidak terganggu. Ya, mereka juga tidak marah. Semua jadi senang. Suasana jadi damai. Kamu tahu juga, oh Koko senangnya main bola. Nah, pada suatu kali kamu lagi diajak sama ibu ke toko, ke mall. Nah, kamu lihat, oh, di situ kok ada celana olahraga bagus banget. Kamu ingat Kokonya yang senang olahraga. Terus kamu bilang sama mamanya, Mah, itu ada celana olahraga bagus banget, Mah. Beliin, Mah, untuk Koko. Nah, mamanya juga lihat, oh iya, ini bagus ya. Ya boleh dibeliin. Nah, kemudian pulang kamu bawa itu celana olahraga yang baru, kasihkan Koko. Bagaimana sikapnya Koko? Oh, senang sekali. Oh, bagus. Ya, langsung dicoba. Wah, jadi suasana di keluarga itu karena saling membuat senang, akhirnya apa? Suasananya enak, damai, saling kasih mengasihi. Terciptalah keluarga harmonis dan bahagia. Kalau semua saling menekuni firman Tuhan, kebahagiaan pasti akan tercipta. Dengan demikian juga karena kamu biasa untuk mengasihi keluarga, dengan teman-teman kamu juga bisa menunjukkan kasih. Sehingga itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita bisa selalu hidup, selalu mengutamakan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diajar pada sore hari ini untuk memahami bahwa kami di dalam hidup kami harus mengutamakan Tuhan, harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh akal budi. Biarlah Tuhan ingatkan terus agar kami dalam hidup dapat selalu mempelajari dan memahami firman Tuhan, dan kami dapat bertingkah untuk lebih mengasihi sesama manusia juga. Kami mohon ya Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan pada Tuhan. Teman-teman bisa mengumpulkan kotak persembahan yang ada di gereja, dan bisa juga dengan cara transfer melalui rekening yang tercantum di Genta Kasih. Sambil mempersiapkan persembahan kita,
Mari kita nyanyikan lagu persembahanku. Selamat sore ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat-Mu hari ini. Dan tidak juga kami lupa untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya Engkau terima ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Dan tidak juga kami lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu, karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhanku memberkati kami supaya kami dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Keluargaku Adalah Surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Nah teman-teman, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berjumpa pada minggu selanjutnya. Dadah.